beberapa waktu yang lalu kejadian, it happened to me dengan kegilaan AI sekarang ini. Ada wajah gue lagi berbicara as if itu betul-betul adalah diri aku sendiri. Di balik kerennya kemajuan teknologinya, apa sih yang paling parah yang bisa memberikan impact kepada kehidupan kita? Menurut aku yang paling berbahaya dari perkembangan teknologi AI yang sekarang adalah yang bisa menggunakan teknologi itu tidak lagi orang yang punya kemampuan teknologi. Orang tua kita yang lebih tidak melek teknologi itu bahkan bisa juga mereka dengan menggunakan software dan webcam di rumah biasa itu bisa membuat AI. Jadi yang dikirim bukan cuma teks tulisannya mama minta pulsa, tapi video mamanya beneran minta sesuatu gitu kan ya. Gen Z dan milenial itu justru malah lebih rentan. Kita bisa membuat wajah kita menjadi AI. Kan ada tuh misalnya filter gitu. Supaya kamu bisa jadi AI. Itu sebenarnya bahaya nggak sih? Welcome back to my podcast. Salah satu fenomenal yang bikin serem akhir-akhir ini adalah mungkin teman-teman dan juga para penonton podcast aku, my viewers tahu banget bahwa beberapa waktu yang lalu kejadian, it happened to me dengan kegilaan AI sekarang ini, di mana ada satu iklan slimming, gue juga nggak tahu nih iklan apa, produknya apa, never even heard about this product before, tapi tiba-tiba kok gue dilalah melihat ada wajah gue lagi berbicara as if itu betul-betul adalah diri aku sendiri. Gue aja yang punya muka, punya suara, split of the second ada 1 detik gue kayak, ini beneran gue apa enggak ya? Dan ternyata semua itu memang bukan saya, tapi menggunakan teknologi namanya AI. AI di mana-mana, walaupun banyak membantu, banyak orang pengen lihat. Aku pengen lihat dong anakku ntar dengan teknologi AI, kalau aku pacaran sama dia, kawin sama dia seperti apa. Lucu ya, seru ya, tapi ternyata ada banyak bahaya di balik teknologi semakin maju yang menggunakan teknologi bernama AI. Oleh sebab itu, aku udah kehadiran seorang tamu cantik, Mbak Sati, yang langsung akan ngobrol sama aku. Beliau ini adalah co-founder and president of Vida. Ya. Oke, Mbak sehat? Sehat. Sorry, sehat juga. Sehat puji Tuhan. Mau nanya dulu, Mbak. Ini orang beneran atau AI? Karena sekarang ini orang beneran. Karena kayak saya menggunakan cubit-cubit dulu. Karena sekarang tuh kalau even kita kemarin aku nonton di Netflix gitu ya, banyak banget juga kayak scam segala macam kan, dating online segala macam itu juga bisa menggunakan AI. Betul. Kasihan cewek-cewek yang bucin, cenah, udah transfer. Cari jodoh susah. Iya, kalau uang bisa dicari, hati yang retak bagaimana bisa kembali? Oke, let's talk deeper about AI. Karena banyak orang yang bilang, wah zaman udah makin maju, semua bisa tergantikan dengan AI. Tapi sebenarnya banyak loh guys, ketakutan, hal-hal yang sangat mengerikan di balik ketidaktahuan kita tentang AI. Mbak, what is Vida? Vida tuh company apa sih Mbak? Ya, kalau secara singkat, Vida itu sebenarnya adalah teknologi keamanan digital. Oke. Gitu ya. Dan produk-produk yang kita gunakan itu memang kebanyakan digunakan oleh kita sebutannya B2B, jadi digunakan oleh bisnis, bukan digunakan oleh konsumen. Gitu. Misalnya Mbak, ini bikin yang gampang ya. Misalnya jadi Vida itu membantu kita untuk bisa tahu ini beneran orangnya. Atau orang mempergunakan identitas orang lain gitu ya? Betul. Jadi salah satu teknologi yang yang dikeluarkan oleh Vida itu misalnya kita mau buka akun di satu platform keuangan digital, misalnya di bank digital gitu. Let's say. Ya, nah itu proses verifikasi identitas. Jadi apakah betul Sati itu ada di dalam database kependudukan Indonesia, nama lengkapnya apa, tanggal lahirnya, nomor NIK-nya. Bisa ketahuan. Betul, dan kemudian apakah wajahnya itu yang lagi mendaftar memang wajahnya sama dengan yang ada di dalam database kependudukan tersebut. Gitu. Bisa ketahuan tuh, ini beneran, real atau... Betul, apakah itu fotonya Sati, videonya Sati, orang yang ngaku sebagai Sati, AI atau deepfake-nya Sati, itu bisa ditolak pendaftarannya apabila ternyata ketahuan itu bukan orang sebenarnya. Sekarang kan kalau kita ngomongin soal AI ini banyak sekali kan Mbak. Misalnya deh, selain aku kemarin juga ada Ivan Gunawan kalau nggak salah, yang juga kena kalau nggak salah tuh menggunakan teknologi AI seolah-olah mengiklankan satu produk tertentu. And then yang lebih agak parah, nih correct me if I'm wrong ya guys, itu Raffi Ahmad,
Kalau nggak salah ada Mbak Najwa Shihab juga, yang bahkan sebetulnya banyak artis, banyak public figure dan juga bukan hanya public figure ya, yang bisa dipergunakan identitas dan juga suara wajahnya dengan menggunakan AI untuk kepentingan yang sebetulnya membahayakan, misalnya yang melanggar hukum deh segala macam. Sebenarnya AI ini Mbak, dibalik kerennya kemajuan teknologinya, apa sih yang paling parah yang bisa memberikan impact kepada kehidupan kita? Kan sebenarnya gini, dari kalau nggak salah tuh angkanya tuh lumayan besar di mana ada sekitar lebih dari 10.000 software untuk deepfake. Tapi anti deepfake-nya, jadi software yang untuk membuktikan bahwa ini bukan deepfake itu hanya 3%-nya. Hanya 3%? Ya. Wow. Kira. Jadi itu tahun lalu lah ya. Jadi memang agak jomplang, Sebetulnya kalau kita berpikir apa yang paling parah gitu, namanya juga teknologi itu kan adalah tools. Jadi tools itu kan bisa for good, bisa for bad gitu kan ya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah kita sebagai yang pakai tools itu hati-hati atau enggak? Sama lah seperti tools-tools lain. Jadi kan uang itu tools. Kita pakai untuk baik atau enggak kan? Terserah kita gitu kan. Menurut aku yang paling berbahaya dari perkembangan teknologi AI yang sekarang adalah yang bisa menggunakan teknologi itu tidak lagi orang yang punya kemampuan teknologi. Tapi orang sehari-hari dengan webcam biasa. Awam gitu ya? Orang awam biasa itu udah bisa menciptakan dan makin lama makin canggih. Kan tadi kita ngobrol ya, bahwa makin lama makin canggih. Jadi bahkan aku yang mungkin nggak lebih paham teknologi, masih mungkin lah ya gitu ya. Tapi bahkan siapapun juga mungkin orang tua kita yang lebih tidak melek teknologi, itu bahkan bisa juga mereka dengan menggunakan software dan webcam di rumah biasa, itu bisa membuat AI. Masa orang-orang yang bukan orang IT pun sekarang juga ibaratnya orang yang tidak mengerti dalam mengenai ilmu IT. Kalau dulu kita mikirnya gitu kan, Mbak? Kan tadi udah ngasih contoh. Iya. Software, filter, gue kalau sama ini anaknya kayak apa ya? Iya. Itu kan AI. Bikin sendiri, bikin sendiri kan di rumah. Ya. Wow. Sama. Crazy, itu adalah next gen dari yang filter-filter yang kita pakai itu. Betul. Ya filter-filter yang sekarang menurut kita, lucu ya, jadi kita nggak harus make up juga. Itu kan lucu ya, bagus ya. Bedanya ini gerakan, motion, bedanya pakai suara juga. Kalau itu kan foto aja biasanya. Iya. Kan perkembangannya seperti itu. Berbahayanya itu, semua orang bisa. Semua orang akan bisa karena akan lebih mudah gitu ibaratnya. Lebih gampang, murah dan mudah. Oke. Penipuan digital ini kan udah banyak sekali Mbak. Dari misalnya kita juga ngelihat deh dari yang biasanya macam-macam nih, ada yang merugikan misalnya mencuri identitas gitu ya. Terus juga kan dengan sekarang orang tuh everybody making content. Kadang-kadang terlupakan nih batas-batas boundaries di mana misalnya rumah deh gitu. Nomor rumah. Terus kita misalnya lagi bercanda-bercanda KTP kita kontenin juga. Itu kan, atau juga misalnya kita nge-apply ke bank. Kan harus ada muka kita, harus ada KTP kita. Those kind of stuff kan sebetulnya identitas kita yang mau nggak mau ya wes kita berikan kepada ruang publik gitu. Kalau sampai jatuh ke tangan orang yang ibaratnya tidak bertanggung jawab kan kelar ya sebenarnya. Betul. Jadi what should we do? Satu, kita harus waspada. Oke, waspadanya what kind of waspada? Karena buat mama-mama, geng baby boomer dan mungkin kalau yang anak kecil-kecil tuh geng Gen Z, terus itu kayaknya mereka lebih aware, lebih ngerti Mbak. Tapi geng baby boomer, Gen X ya, termasuk milenial nih. Sebenarnya rada-rada teknologi rada-rada kurang nih gitu loh. Sebetulnya kalau dari riset Gen Z dan milenial itu justru malah lebih rentan karena mereka online all the time. Mereka ada di semua platform online all the time. Mungkin kalau yang boomer-boomer mereka hanya online kalau banking aja. Iya, atau reuni-reuni Facebook gitu Facebook ya. Facebook aja. Iya. Exactly. Justru mereka itu rentan karena ketidaktahuan, tapi mereka juga tidak banyak menggunakan. Kalau yang milenial, Gen Z, apalagi Alpha, itu justru mereka lebih sering menggunakan, jadinya lebih rentan dong. They online all the time, in so many platforms. Dan kadang-kadang mereka pakai password satu buat seluruh platform. Jadi sekali kecolong, dah selesai. Kelar. Selesai. Jadi memang yang namanya waspada itu, kita tuh harus ya bijak dalam menggunakan. Artinya apa? Satu, kita bijak apa yang kita share. Iya kan? Kita bijak platform apa yang kita pakai. Iya kan? Kita jangan kalau misalnya kita mau daftar ke satu pinjaman online gitu, kita cek dulu ini resmi nggak. Kita buka tuh website pemerintah, ada namanya OJK kan, Otoritas Jasa Keuangan, mereka tuh punya ngasih tahu ini loh yang terdaftar dan resmi gitu ya. Hanya bertransaksi di situ aja. Jangan dapat link, klik mau pinjam,
langsung oke. masuk. Harus Iya. dicek dulu itu benar legit Betul. atau enggak. Jadi Oke. waspada. Waspada. Jadi sebetulnya penipuan digital itu terjadi paling besar pada Gen Z dan milenial. Mereka paling rentan. Paling rentan Iya. karena mereka yang selalu online all the time, Betul. pengen selalu tampil, Betul. ya kan, darah tampilnya masih tinggi, dan biasanya mereka apa yang lagi up to date, ikut thread, ya kan, segala platform yang baru-baru diikutin. Betul. Beda sama yang tua-tua kan biasanya walaupun kemampuan teknologinya terbatas tapi males ya gitu. Oke, let's talk about penipuan digital. Dari yang dulu deh, yang paling gampang, misalnya yang paling sekarang orang udah gak kemakan mbak gitu. Kalau masih kemakan sih ibaratnya, pasti gini, bego Kemana banget aja lo. lo gitu Ya, kemana aja lo. Mama minta pulsa, papa minta pulsa. Itu kan yang dulu hits banget dan banyak tuh Banyak yang korbannya. Sekarang orang mama minta pulsa udah malah dibalas sama orang. Pulsa apa, mak gue udah metong misalnya gitu ya kan. Tapi ternyata dengan adanya AI penipuannya semakin gila. Yang paling parah, yang aku juga sempat dengar kemarin waktu di acaranya Vida juga mbak, bahwa sampai ada yang depresi, sampai ada yang mohon maaf diri ya, gara-gara uangnya semua yang udah dia kerja setengah mati itu diambil, dibobol dengan ibaratnya, dan nggak bisa dibalikin juga gitu loh. Itu boleh cerita coba, silakan. Sebetulnya kan kalau yang balik ke filter yang tadi ya, kalau gue kawin sama orang ini nih ntar anaknya seperti apa gitu. Mama minta pulsa nanti, dan ada next gen-nya gitu kan ya. Nah si mama minta pulsa ini kan sudah berevolusi sekarang. Betul. Jadi yang dikirim bukan cuma teks tulisannya mama minta pulsa, tapi video mamanya beneran minta sesuatu gitu kan ya. Dengan suara mamanya beneran minta sesuatu. That's scary. Gitu kan, jadi ya? kalau dulu cuma mama tolong dong kirimin mama pulsa, mama lagi ada nih. Kita nggak percaya. Tapi percaya. when you see your mom, emang emak lo ngomong tolongin mama. Belum tentu kita manggil mama juga gitu Betul. kan ya sebenarnya gitu kan ya. Nah kalau ini kan dengan balik kayak tadi, kita banyak sharing video dan konten gitu ya misalnya online. Video dan konten itu kan sebenarnya identitas kita juga. Betul. Bisa diambil, jadi nanti akan ada AI ya, kan udah mengalami. Betul. Gimana kalau konten ini bukan konten slimming, tapi konten ada misalnya dikirim ke ibunya Mbak Melani atau ke tantenya Mbak Melani ngomong, aku butuh uang. Aku lagi kenapa gitu ya? Aku lagi kenapa? Makan duit, iya benar. Betul, dengan suaranya Mbak Melani, mukanya Mbak Melani. Itu sih kalau opung-opung sih, mama yang tua-tua sih langsung percaya tuh. Panik kan? Tolong kirim uang sebesar ini karena Melani pinjam uang ke saya, kalau enggak mau saya viralin. Iya, betul. Dengan kita itu membagikan lewat konten, terutama konten keluarga, there's so many things private life kita tuh yang sebenarnya terbuka dan kita nggak pernah tahu bisa diambil sama orang-orang dengan menggunakan AI. Betul. Untuk seolah-olah ya itu emak lu ngomong. Atau yang paling mengerikan sebenarnya pernah kejadian juga sama, aku lupa artis siapa mbak, ditelepon, tapi waktu itu cuma suara mbak. Ini sekarang kan kita pasti bilang, ya udah video call dulu. Kalau dulu kan cuma suara, mana video callnya lihat. Ini benar-benar lewat video call pun dengan AI kan bisa menyerupai ya mbak. Misalnya kalau sorry ya anaknya dibilang akan atau apa, kirim uang sekarang mau masuk rumah sakit. Wow. Betul. Makanya kalau misalnya kita di dunia nyata, gitu ya, ditipu, kita kan biasanya lihat-lihat orangnya nih. Orangnya nih kayaknya bisa dipercaya nggak? Ya kita lihat lah ya, gitu ya, kita ajak ngobrol gitu. Nah, kalau di dunia digital, gimana caranya kita melakukan itu? Gitu kan ya, kan ujung-ujungnya teknologi itu ada yang make adalah kita. Betul. Jadi memang kita harus cek and recheck dan fact check gitu. Jadi misalnya ada konten dari Mbak Melani lagi jalan-jalan di mana gitu ya. Mungkin nggak ya Mbak Melani di tanggal tersebut tuh jalan-jalan, karena aku lihat dia ada di acara ini nih di Jakarta. Jadi kita sebagai usernya harus mulai dulu, harus bijak dulu gitu untuk menilai sesuatu yang kita lihat itu betul atau enggak. Right, oke. Ya, kita harus cek dan recheck gitu ya, bahwa benar nggak ini konten terjadi di saat yang itu. Atau misalnya tiba-tiba Mbak Melani ngomong bahasa apa namanya, kromo inggil Jawa gitu ya. Mungkin nggak ya Mbak Melani itu bisa bahasa kromo inggil Jawa. Yang mengerikan adalah pada saat, terutama kalau orang tua ya, when it comes to kids atau family member ya mbak, gitu, kalau tiba-tiba telepon, panik. Nah kalau udah panik, biasanya kita tuh udah nggak bisa berpikir secara sistematis gitu mbak. Karena udah panik gitu, apalagi ngelihat, saya coba video call dulu. Begitu video call, emang gerakannya dan AI sekarang kan gila mbak. Gerakannya udah bener-bener, kalau dulu kan kelihatan banget robot gitu kan. Sekarang kan makin lama, dan bukan nggak mungkin, in the future makin akan lebih luas, bener-bener kayak real human talking gitu ya. Tapi kan kita harus, mana ya, sama kayak, ingat nggak sih dulu zaman musim banyak hipnotis? Iya, gendam lah apa gitu kan katanya kan. Pada saat kita hipnotis, itu kan apa dulu advice-nya? Adalah
Tolong tanya ke orang yang deket sama kita, kenapa ya gue melakukan ini bener, ini hipnotis atau bukan? Gue mau ngasih orang ini duit, hipnotis atau enggak? Sama sebetulnya kan, prosesnya adalah kita pause dulu, pause dulu sebentar, pause dulu, nggak usah lama-lama karena panik kan ya. Betul. Semenit, tar dulu, bener nggak nih? Anak gue ada di mana ya sekarang? Iya. Gue telepon anak gue dulu deh. Oke, make sense. Pakai HP satu lagi, atau kita telepon sahabatnya, tolong telepon. Banyak cara untuk melakukan verifikasi sebenarnya, asal kita nggak, biasanya kita ketipu itu kalau kita tidak berpikir cepat langsung klik. Nggak pakai jeda, langsung kita klik, nggak pakai ini. Oh ini ada, aku pernah juga tuh hampir. Pokoknya ini udah kiriman udah mau sampai, tolong klik untuk confirm. Kita klik dong. Terus aku mau klik gini, aku order apa ya? Kayaknya nggak ada order apa-apa, aku nggak jadi klik. Bener, betul. Karena aku pause dulu setengah Karena second. Lu pause dulu dan lu mikir, perasaan gue nggak mesen. Tapi kan kalau kita kayak order. cuma... Tapi kalau kita order, betul, itu pun kita tetap harus Iya sejak kapan ya pakai di WA bahwa mau... Kan biasanya lewat aplikasi langsung kan. Iya sih guys, bener those kind of stuff tuh bener-bener kita harus pause dulu sebentar, harus mikir. Karena begitu once lo klik, karena ini pernah kejadian sama gue. Kejadiannya adalah dulu di WhatsApp, ini juga akhirnya ternyata banyak kesebar, udah kayak sindikat juga Mbak, yang katanya ada seorang perempuan nggak sengaja kerja di salah satu mart deh gitu loh, yang jadi tadi tuh kayaknya ada transaksi gagal, pokoknya intinya minta tolong diklik Mbak, soalnya tadi uangnya tuh masih kurang, ntar aku harus bayar sama bos aku. Foto profilnya di WhatsApp-nya pun pas aku klik pakai baju seragam si mart tersebut ini gitu kejadian loh. lo sendiri. Iya, dan gua klik cepret langsung WhatsApp gua ketutup. Dung. Waduh. Lo tahu rasanya tuh, kaki lo kayak tiba-tiba kayak tau nggak lo, kayak nggak jajak bumi. Iya. Anjir. Terus gimana? Apalagi untuk handphone yang memang ada m-banking, bener nggak Mbak? Kelar. Itu panjang lah cerita sampai akhirnya bisa kembali lagi. Cuma kan PR ya, repot ya Mbak. Tapi tadi menarik. Stresnya itu loh. Stresnya luar biasa. Tadi Mbak Sati bilang bahwa sebetulnya pada saat orang itu dikirimkan link atau kan ibaratnya lo di framing tuh untuk lo tuh masuk ke dalam satu kondisi either lo panik atau lo tidak bisa mempause atau lo percaya, makanya lo akhirnya ngeklik gitu kan. Itu apa sebutan tadi Mbak? Iya, social engineering. What is that? Social engineering itu ya itu tadi gitu. Jadi ada yang nyebutnya human hacking, ada juga yang nyebutnya human hacking. Human hacking. Ya, jadi kita secara manusia itu ada titik-titik lemah kan? Titik-titik lemah di mana tiba-tiba kita malah fight or flight, kita tidak berpikir jernih tadi sebutannya. Ya itu adalah social engineering atau human hacking, itu adalah kita diberikan satu narasi sehingga kita percaya, dan karena kita percaya maka kita melakukan apa yang orang tersebut minta, transfer duit, ngeklik link dan lain-lain. Jadi dikondisikan pada satu kondisi di mana lo tuh benar-benar langsung tanpa berpikir panjang langsung ngeklik cepret gitu ya. Ya. Wow. Dan itu adalah sebetulnya penipuan yang terbesar. Jadi penipuannya itu kan terjadinya sesudahnya. Kalau misalnya kita mengalami yang tadi itu, ngeklik WhatsApp down, tapi nggak ada yang hilang, kita nggak ada pencurian, nggak ada rekening yang dibobol, itu kan sebetulnya hanya paniknya aja, nggak ada kerugian. Sebetulnya kan kejadian fraudnya itu terjadi sesudah ada yang hilang gitu kan ya, apakah identitas kita terus rekening kita dibobol dan lain-lain. Gitu. Kalau ini kan hanya panik aja. Gitu. Jadi pintu awalnya untuk melakukan penipuan tuh sebenarnya itu adalah sisi humanis kita gitu ya. Sedangkan sekarang ini kan segala sesuatu semua serba digital. Everything is already digital. Uang aja sekarang semua cashless. Nah, melihat dengan adanya AI, terus juga identitas yang bisa berpindah tangan, kebobolan, uang yang udah kita tabung, and then after that juga solusinya mungkin ada yang beres, ada yang juga masih ngambang gitu. Ini kan jujur memberikan ketakutan dan kepanikan buat kita yang kerja setengah mati lah ibaratnya. Tapi we got no choice karena everything is already now digitalized gitu. Nah, gimana cara kita masih punya trust, punya kepercayaan saat kita segala sesuatu transaksi memang udah harus dilakukan secara digital gitu loh. Mungkin aku ceritanya, jadi kalau di Vida itu kita kan memang paham betapa pentingnya dan betapa kita nyebutnya fraud is the problem of yesterday. It's not even the problem of tomorrow anymore gitu kan ya. Udah karena yesterday tuh ya. Udah yesterday. Jadi itu udah sangat genting ya kalau udah sangat genting. Nah, sebetulnya yang namanya keamanan dimanapun juga itu kan pasti berlapis harusnya. Betul. Mungkin aku kasih contoh yang di dunia analog dulu deh. Misalnya kita mau nyimpen sesuatu di rumah tapi kita pengen aman. Apa yang kita lakukan?
kita gembok pagar, Betul, iya. kita gembok pintu rumah, Yes. kita taruh di dalam safe deposit box. Iya. Safe deposit boxnya kita taruh dalam lemari. Iya. Safe deposit boxnya kuncinya ada 2. Hmm. Kalau perlu, misalnya anting kiri kanan itu Iya. valuable banget. Iya. Kita taruh di 2 safe deposit yang berbeda. Iya. Jadi iya. orangnya kalau gitu kan ya. Berlapis lah. Betul. Iya. Nah, konsep di dunia digital tuh juga sama. Sama seperti dunia nyata ya. Harus berlapis, nggak bisa hanya satu. Jadi pada saat dia masuk pagar, dia masih ada pintu. Pada Iya, saat dia iya, masuk iya. pintu, dia harus nyari dulu safe depositnya di mana. Seperti Oke. itu ya. Meaning gimana kalau dalam dunia digital? Nah, kalau dalam dunia digital, misalnya kita mau daftar kita buka akun deh. Kita Iya. buka akun bank digital gitu Oke. misalnya. Oke kan? Pertama masuk, oke. Aplikasinya itu pertama udah jelas harus diaudit dulu kan sama authority yang berwenang. Jadi itu udah pasti ada keamanan-keamanan standar yang standar internasionalnya ada lah. Oke. Tapi kalau dari sisi identitas pencurian identitas saja gitu ya. Itu ada beberapa. Jadi satu kalau di Vida tuh kita bilangnya dokumennya asli atau enggak? Apakah itu fotokopi atau jangan-jangan dia tuh cuma dari HP doang? Oh, Ya kan di biasanya capture kan doang. difoto Iya, kan, iya, biasanya kan iya, difoto. Ini asli nggak? Jadi itu ada teknologi yang ngelihat ini KTP asli atau palsu atau fotokopi atau dari layar. Jadi Vida itu bisa tahu, dia bisa mengidentifikasi Iya, ada bahwa teknologinya. ada teknologinya sekarang. Iya. That's good. Document Oke. verification itu satu Iya. kan. Karena untuk punya KTP fisik susah dong. Betul, Kalau untuk punya betul. KTP Cuma fotoan sih mungkin, beda atau cerita. fotokopi. Iya. Itu satu. Ini Iya. layer satu. Iya. Terus layer keduanya pada saat masukin informasi biasanya ditanya NIK segala macam. Iya, iya. Orang ini beneran sama enggak data yang dimasukin itu sampai per angka, per koma, sama enggak sama data kependudukan. Oh, oke. Iya Dicek kan? lagi tuh. Dicek lagi. Iya. Oke, dicek udah. Yang ketiga, balik lagi kita ngambil selfie foto kan biasanya. Oke, Nah, foto itu sama. Apakah orang ini beneran yang ada di depan kamera tersebut? Itu bisa ketahuan tuh. Bisa ketahuan. Apakah ini Oh. deepfake-nya? Apakah ini fotonya? Apakah kadang ada juga yang pakai topeng? Iya, Jadi iya, dia iya, ngeprint iya. topeng terus topengnya taruh jadi mukanya. Sampai Mbak begitu? Melani. Iya. Masa? Iya. Oh my Ya, kita God. nyebutnya presentation attack gitu ya. Jadi Wow. di depan kamera itu ada orang yang pura-pura jadi kita. Itu yang udah niat banget kali itu ya, Mbak. Super niat. Wow. Iya kan? Nah, itu Iya. itu namanya liveness detection. Jadi Iya. teknologi liveness detection. Hmm. Tapi juga ada juga teknologi di mana AI itu biasanya berhasil karena dia itu bukannya ngelihat orang di depan kamera, tapi dia itu memasukkan satu image di dalam proses pendaftaran kita. Jadi Maksudnya? bentuknya software. Wow. Kalau yang tadi itu kan ada orang ngeprint mukanya Mbak Melani, Iya, iya, naruh sebagai topeng, terus dia selfie. Iya. Itu Kalau kan ini, teknologi, itu iya, satu teknologi. laule lah nih ibaratnya. Nah, tapi ada satu teknologi lagi di mana orang yang melakukan tuh bisa siapa aja. Pada saat fotonya itu diambil untuk dikirim, untuk dicek, fotonya itu diganti sama AI. Nah ini nih, AI ini yang Itu ada teknologi lain lagi Gokil. untuk memastikan bahwa foto yang diambil Bukan itu AI. tidak diganti oleh foto lain. Emang itu legit foto dari kamera tersebut dan memang oke. foto yang sedang diambil pada saat itu di lokasi tersebut dan lain-lain. Nah, Vida ini sekarang mereka punya cara untuk bisa mendetek nih. Teknologi kita itu satu ibaratnya satu bungkus lah ya. Iya, gitu iya, ya, iya, satu iya. bungkus. Sekarang Vida udah mensupport apa aja kalau aplikasi online? Wah, banyak. Banyak ya? Hampir semua bank digital, hampir semua. Kalau di dunia fintech banyak, hampir semua. Ya, mayoritas. Mayoritas sudah pakai ya. Ya. Jadi untuk mencegah yang seperti tadi ya, Mbak. Ya. Dan berarti kan untuk verifikasi identitas, ini kan juga kan penting nih bahwa kita sebutkan bahwa pada saat kita juga misalnya pengen, ya kemarin deh misalnya kalau aku deh entertainer gitu, kita mau sign kontrak aja, itu kan Ya. udah pakai KTP, Ya. udah pakai muka kita, masa orang udah tahu juga gitu, apalagi dengan sekarang yang adanya sosial media. Yalah muka tuh kan di mana-mana gitu kan, Mbak, sangat Ya. mudah gitu ibaratnya. Exactly. Jadi sebetulnya bukan masalah mukanya, tapi iya. gimana mastiin bahwa emang orang tersebut yang lagi mendaftar bahwa Oke. ya kan dan Iya. bahwa pada saat ada kamera pada saat ada image di capture, Iya. image itu tidak digantikan oleh image lain yang menyerupai orang tersebut. Oke, ini ada 2 pertanyaan, Mbak. Tadi yang soal mengenai social engineering, kan tadi kita udah bahas bahwa sebetulnya tadi disebutkan sama Mbak Sati bahwa social engineering itu tidak ada sama sekali unsur engineering di dalamnya. Semuanya humanis. Mungkin bisa detail juga sekali lagi gimana caranya supaya jangan sampai kita juga di framing dalam keadaan seperti itu, masuk dalam keadaan kita panik dan langsung ngeklik apapun yang dikirimkan, ya. Dan juga serangan phishing. What is that?
Phishing itu sebetulnya mirip sama social engineering tadi itu. Cuma Bedanya biasanya bentuknya tuh dalam bentuk email. Oh, apa nih? Kalau email gimana? Jadi misalnya Karena semua orang email nih. Kita pernah ada nih di kantor di mana ada orang finance aku dapat email dari aku, tulisannya beneran email aku. Terus ditanya, dia bertanya, aku bertanya ke dia, limit harian transfer berapa ya? Gitu ke dia. Which is agak aneh ya. Terus aku mau, ya jadi aku kayaknya mau transaksi, something like that gitu. Anak ini udah tahu, satu, itu bukan suara aku kalau ngomong. Kedua, aku tahu limitnya, limit transfer dan lain-lain. Nggak mungkin nanya lagi. Nggak mungkin nanya lagi. Jadi yang dia lakukan adalah dia screenshot itu email, terus dia forward ke orang internal kita yang memang ngomongin soal, bilang bahwa, FYI gitu. Karena kan sebenarnya dari sisi kita memang udah aman gitu ya, tapi dia ngasih tahu bahwa, ini hebat banget bahwa orang ini bisa mentargetkan orang finance-nya. Dan tahu ya, hebat. Spesifik bener-bener. loh. Jadi bukannya ke orang marketing. Iya. Tapi ke finance langsung. Tuh guys, fraud ini semakin gila. Mereka tahu exactly siapa yang akan dihantam gitu loh. Nah, kalau misalnya itu orang, misalnya kita kerja remote kan sekarang banyak. Coba kalau anak ini nggak kenal sama aku. Iya. Dan nggak tahu, oh mungkin emang benar nih. Dikirim aja di reply sama dia. Iya, mungkin Mbak Sati nih beneran yang nanya. Ya kan, ini kan kebetulan karena kita kerjanya deket dan kenal gitu. Jadi memang balik lagi gitu. Yang namanya mengedukasi diri, gitu kan ya. Terhadap serangan-serangan ini tuh penting dan serangan-serangan ini berkembang terus. Betul. Ini sekarang kita baru kaget, kok bisa tahu, kok bisa orang finance. Nanti bisa lebih lagi ya Mbak. Betul. Jadi di salah satu pada saat Mbak Melani di acara kita kan ada cerita tuh di mana ada perusahaan di luar negeri tuh yang ketipu, dia pikir dia lagi video call sama CEO-nya. CEO-nya atau CFO-nya gitu. Tapi berarti udah mukanya nih ya? Video call. Video call cuy. Dan mereka memang nggak pernah ketemu secara langsung karena ini adalah company yang besar lah. Sama bosnya dia beda geografi gitu. Gila. Ternyata bukan. Ketipu. Gila. Dan ini big company ya. Jutaan dolar transfernya. Apalagi kita mama-mama dapur ya, ibaratnya gitu yang ibaratnya bener sih. Yang gampang percaya, gampang tersentuh. Itu kan gue tadi juga yang gue bilang gue ngeklik di WhatsApp gue gara-gara tersentuh, kesian nih. Harus tanggung jawab sama bos aku. Iya, memang di framing balik lagi social engineering tadi ya. Betul. Kita diposisikan di framing dalam satu kondisi di mana kita tidak bisa berpikir secara logis dan tidak ada momen tadi Mbak Sati bilang nge-pause dulu. Ya 1 detik aja. Ya. 1 detik aja. Perlu nggak aku ngeklik, perlu nggak aku buka, perlu nggak aku reply. Kadang-kadang kan, aku kan punya anak 2 Gen Z ya. Mereka tuh selalu ngerasa kalau ada WhatsApp masuk, harus mereka reply immediately. Nggak tahu apakah itu karena generasi itu katanya. Iya. Ini kalau aku nggak jawab langsung nih, yang sebelah sana nanti tersinggung. Iya. Aku udah baca tapi belum aku jawab. Kan sebetulnya nggak apa-apa. Kan perbedaan 30 detik, 20 detik untuk jawab, nggak apa-apa. Apalagi sekarang dengan adanya seperti ini, ibaratnya 1 detik aja itu berarti. Karena 1 detik kita nge-pause otak kita. Betul. Apakah WhatsApp akan tiba-tiba close? Iya, close. Udah dibilangin itu begitu tiba-tiba ke WhatsApp Anda, your account WhatsApp has been blocked. Dung! Itu jantung tiba-tiba kayak jatuh ke kaki. Tong! Aduh, gila. Pasti. Astaga, karena kan again ya, mungkin bukan cuma soal duit guys, tapi kan personal information. Betul. Itu kan bahaya sekali. Betul. Bisa disalahgunakan. Betul. Oke. Atau bisa juga misalnya, ini bisa nanti bergeser nih Mbak. Kita nggak suka sama orang, kita bisa mengeluarkan video, right? Video. Ini itu udah terjadi. Kata-kata sudah terjadi betul. Yang sebetulnya itu bukan orang bersangkutan, tapi AI menggunakan suara, identitas, termasuk wajah dari orang yang kita gedek banget, kita kesel banget. Iya, misinformation itu salah satu. Tadi kan kita ngomongin soal. Kita kan tadi ngomongin soal apa yang paling parah. Yang paling parah itu sebenarnya adalah misinformation. Iya kan? Iya. Misalnya Mbak Melani, kalau misalnya iklan yang itu, it's bad for you, tapi kan secara umum tidak menyebabkan perang, tidak menyebabkan. Tapi ada yang impact yang lebih gede lagi. Betul. Just a silly question. Kalau misalnya sekarang kan suka beredar tuh misalnya video-video tidak senonoh misalnya. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang berkedok, itu bukan saya, itu AI. Sekarang juga banyak jadi gitu kan. Vida mampu untuk mendetek juga nggak? Itu benar orangnya apa enggak?
Sebetulnya kalau kita memang fokusnya adalah untuk pendaftaran transaksi dan lain-lain. Oh, transaksi gitu ya. badan nggak bisa ya? Tapi sebetulnya teknologinya tuh sama. Sebenarnya sama kan, jadi bisa ketahuan ya. Teknologinya mirip sebenarnya. Iya, jadi kalau di luar negeri itu dan di Indonesia juga lagi proses ya, ada push gitu ya untuk semua platform itu ngasih statement apakah ini AI generated atau genuine. Bedanya apa sih Mbak? Gue tuh Iya, kacau nih. Jadi gini, kalau misalnya lo bikin konten nih, pasang di YouTube, nanti lo tuh harus taruh cap di pojok bahwa ini adalah konten yang asli otentik memang dibuat, bukan dibuat oleh AI. Ya. Baik. Jadi kalau di beberapa negara itu pemerintahnya tuh udah mulai mau mendorong, mewajibkan orang pada saat dia posting something untuk menyatakan secara transparan ini AI atau bukan. Oh, oke. Iklan. Jadi misalnya kita bikin iklan kan sekarang udah banyak iklan yang memakai AI. Iya, betul. Ya itu tetap harus ada cap AI-nya gitu di pojok. Pembedanya ya. Iya, jadi harus secara transparan bilang ini AI atau genuine content yang dibuat. Kalau misalnya di beberapa platform ada tuh misalnya kita bisa membuat wajah kita menjadi AI. Kan ada tuh misalnya filter supaya kamu bisa jadi AI. Itu sebenarnya bahaya nggak sih? Ya tergantung, kan begini, sebetulnya kan ada faktor entertainment lah ya di dalam AI ini yang kita ngomong tadi ya. Fun-nya tuh ada ya. Fun-nya ada. Kan di semua tools ada baiknya, ada enggaknya. Iya sih, ada resikonya. AI itu net menurut aku positif. Iya kan? Karena sebagai productivity tool, apalagi untuk sektor kesehatan. Kemampuan AI sekarang misalnya ya, untuk ngebaca radiologi. Kita ronsen. Kalau di beberapa riset, ronsen yang dibaca oleh AI sama ronsen yang dibaca oleh manusia, si AI-nya itu bisa mengingatkan, oh biasanya orang miss bagian A, B, C loh. Jadi si manusianya yang melakukan bisa lihat, oh ya, miss nggak ya gue? Membantu juga ya. Betul. Atau misalnya kalau AI-nya itu udah canggih dan udah kenal sama si ininya, radiologisnya, mungkin si AI ini bisa bilang, lo suka lupa di sini loh, coba deh lo cek lagi. Powerful. Dan mereka tuh kalau misalnya deteksi kanker duluan. Mereka tuh bisa mendeteksi kanker bahkan di stadium yang 0. Karena mereka beneran bisa sangat detail yang mata manusia tuh nggak bisa lihat. Kita punya keterbatasan. Jadi ya selalu teknologi itu kemajuannya. Ditakuti, tapi harus diwaspadai. Tapi perlu hati-hati. Betul. Jadi memang ini mama-mama dan kita juga ke anak-anak kita, anak-anak Gen Z, anak-anak bahkan nanti Gen Alpha ya, harus terus mereka yang selalu online all the time dan nggak mau FOMO dengan platform-platform ada apa tuh ikutin segala macam. Tetap kita juga harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Account takeover. Ini yang crazy. Yang tadi juga kita sempat bahas juga banyak pembobolan, segala macam. Gimana, Mbak? Mungkin aku cerita personal ya kalau account takeover ya. Yes, please. Iya, jadi aku punya anak yang rantau di luar negeri lagi kuliah gitu. Jadi suatu hari dia telepon aku tuh nangis. Mam, uangku hilang semua. Hah, maksudku gimana? Maksudnya hilang gimana? Iya, aku tadi pagi mau beli grocery gitu, mau belanja sayur, kosong. My God. Duitnya kosong. What happened kalau itu, Mbak? Salah satu emaknya panik gitu Iya ya. dong. Karena kan anak rantau. Sempet ngepost nggak tuh? Oke, jangan-jangan bukan dia gitu ya. Iya. Nggak, ini emang beneran dia. Jadi dia nggak tahu gimana caranya, tapi ada orang yang memindahkan akunnya dia, bukan memindahkan akun ya, membuka akunnya dia di HP lain. Jadi di dia tetap ada, tapi di HP lain ini terbuka dan ada orang yang bertransaksi sampai duitnya habis. Jadi di dia tuh masih kebuka. Kan kadang-kadang kalau dibuka, di kita kan ketutup ya. Betul. Jadi kita tahu ada yang buka gitu. Dia ini masih bisa kebuka, tapi duitnya kosong. Transaksinya dilakukan midnight. Jadi di negara yang bukan di mana dia berada. Oh my God. Jadi kan udah pasti tuh sebetulnya bukan dia. Iya. Tapi dia nggak bisa buktiin. Jadi kalau menurut bank digitalnya, dari hasil riset mereka, tidak ada yang salah. Semuanya sesuai prosedural? Iya, mungkin anakku dianggapnya tuh salah memberi izin kepada orang ini untuk buka akun di HP lain. Tapi nggak ada. Biasanya kan kita kalau di dalam app-nya tuh, transaksi kan ada kelihatan ya, kita habis keluarin uang, kita habis ini. Ini nggak ada. Tidak ada di situ bahwa dia buka HP baru untuk akun itu, nggak ada. Jadi ya gitu deh. Hilang. Dan dia cuma punya akun bank satu-satunya di luar negeri, cuma itu doang. Nggak punya yang lain. So all gone. All gone. Ya nggak banyak sih, namanya juga anak kos ya. Untuk dia, tetap untuk aja. Anak kos itu banyak.
Untuk anak kos itu seluruh bulanannya dia itu hilang. Wow. Tapi memang apa yang dilakukan gitu ya, yang kita lakukan kita ngikutin prosedur aja. Jadi kita cari tuh apa sih prosedurnya untuk melaporkan. Jadi lapor ke banknya kan bilang nggak ada yang salah. Kita lapor ke polisi. Jadi anakku umur 18 tahun pergilah ke polisi di perantauan. Dia baru sebulan atau 2 bulan ya di negara itu ya. Astaga, kasihan. Kasihan banget. Astaga. Tapi aku lumayan bangga ya, dia berani sekali. Dia pergi ke polisi, dia lapor, terus surat laporannya ini dia laporin lagi ke banknya. Untuk menunjukkan bahwa kalau aku berani lapor polisi, bukan, tetap dong dibilangnya tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan dia. Ya sudah. Ini udah emaknya ngerti segala macam AI ini, Stai. Gimana kita, guys? My God, tapi emang itu benar-benar luar biasa, harus waspada. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kembali sih uangnya. Oh ya? Iya, kembali uangnya karena sesudah itu lapor ke regulator. Oh. Jadi ada kayak hotline untuk lapor ke regulator. Bisa diurus akhirnya. Bukan, regulatornya itu yang kemudian pergi ke banknya untuk mewakili anakku membuktikan bahwa gitu ya. Itu bukan dia. Cuma kan imagine, kebayang ya, prosesnya it takes a lot of time, effort, lebih energy. dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Dan akhirnya banknya bilang, oh ya, terbukti, jadi uangnya dikembalikan. Bisa dibalikin. Ya. Oke. Itu salah satu contoh terjadi. Ini personal experience, guys. Apa alasan biometric authentication ini menjadi game changer terutama untuk kita nih dalam keamanan bertransaksi digital? Benar. Karena kan gini, apa sih biasanya kita punya akun, cara kita masuk password, username, password. Terus kan sekarang ini katanya password itu kalau mau rapi 26 karakter, alfanumerik, huruf gede, huruf kecil, udah ada pikun kita. Yang ada kita juga lupa, anjir. Dan orang itu katanya punya at least 100 apps. Bukan ya 100. Bukan cuma apps lah ya, akun lah ya. Bayangin 26 kali 100. Crazy. Terus kalau kita taruh di Excel sheet itu sama juga bohong kan? Karena kalau Excel sheet kebobol ya udah selesai. Dane, Jadi apa solusi lainnya? Akhirnya ada yang namanya OTP, one time password, ya kan? Tapi OTP itu secara historis ya kalau nyampe. Berapa kali OTP lo nggak nyampe? Iya, ketebak. Lama lagi. Apalagi kalau lagi di luar negeri kita. Mau transaksi buru-buru banget. Lama gitu kan, nggak bisa. Jadi dan ada teknologi namanya SIM jacking, di mana OTP itu bisa landing ke orang. Itu lebih serem lagi sih. Itu serem, tapi itu ya problem utamanya menurutku kita mau transaksi nggak bisa aja sih. Gitu. Jadi tidak aman, tidak reliable. Kalau muka itu seperti tadi lo bilang, sebenarnya muka itu semua orang punya. Gitu kan ya. Jadi sebetulnya bukannya kita selfie mentah-mentah itu dijadikan otentikator, bukan. Tapi ada banyak teknologi di belakangnya gitu. Misalnya, betul nggak pada saat dia melakukan selfie itu HP yang memang legit HP-nya dia, bukan HP orang. Jadi ada proses untuk memastikan handset yang kita pakai itu memang handset yang punya kita. Ini si Vida ini bisa memastikan. Betul. Itu satu. Jadi ada banyak layer, kita ngomongin layer lagi ya. Terus kedua yang tadi itu, apakah benar ini Mbak Melanie yang di depan kamera? Atau fotonya Mbak Melanie, videonya Mbak Melanie, orang yang pakai topengnya Mbak Melanie dan lain-lain. Apakah yang di-capture itu fotonya itu otentik dan belum digantikan oleh software lain pada saat dia di-capture. Jadi banyak layernya. Jadi it's not just about the face gitu ya. Tapi juga gimana muka itu diproses kemudian untuk memastikan muka itu otentik. Karena kalau misalnya tidak disupport dengan teknologi yang sekarang sudah dilakukan sama Vida, mengerikannya adalah tadi balik lagi bahwa bisa ada perpindahan si identitas, itu bukan orang yang sesungguhnya. Banyak hal yang bisa terjadi gitu ya, Mbak. Dan balik lagi, serangan ini kan selalu evolve. Jadi memang teknologi kita pun harus evolve juga. Benar. Jadi ada pada saat kita mengembangkan teknologi itu, kita melakukan dua hal. Satu, kita selalu mengantisipasi kira-kira serangan-serangan apa yang akan ada ke depannya, belajar dari serangan-serangan di tempat lain, luar negeri dan lain-lain. Dan kita belajar juga dari klien-klien kita ini yang kemudian ngasih kita feedback, sekarang ini banyak serangan seperti ini. Jadi memang itu harus terus nggak bisa cuma kayak kita udah bisa antisipasi, dan kita berhenti, nggak bisa. Sehingga edukasi kita juga harus terus. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi yang tepat nih untuk masyarakat. AI di mana-mana. Yes, it's good, it's fun, it can help you superpower. Terutama tadi Mbak Sati udah bilang bahwa when it comes to health result bisa very specific yang dilakukan oleh AI. AI bisa juga menentukan banyak hal yang mungkin kita punya keterbatasan sebagai manusia, tapi juga in the same time
not only AI tapi so many technology yang begitu cepat perkembangannya juga comes with big responsibility dan juga resiko gitu ya Mbak. Betul. Oke, just to sum up obrolan kita Mbak. Jadi tetap jangan parno dalam bertransaksi digital because yes, separno-parnonya emang we got no choice guys. Sekarang everything already digitalized, right? Gak bisa ketinggalan kita. Gak bisa ketinggalan. Tadi yang disampaikan Mbak Sati juga evolving. Bahwa fraud ini juga mereka yang melakukan kejahatan ini dalam dunia digital. Mereka juga evolving. Habis mama isi pulsa, udah ada sekarang tiba-tiba artis pakai wajahnya AI. Ini bisa lebih lagi nantinya. So in the same time berarti juga VIDA juga terus evolving dong untuk menangkap nih hal-hal yang wah ini baru lagi nih. Kedepannya, iya betul. Betul. Dan balik lagi ya ingat aja lah kita semua ini kan sama-sama. Ini semua adalah effort yang sama-sama. Jadi dari sisi pemerintah mereka mau menciptakan ekosistem digital yang aman dengan memberi standar dan lain-lain. Kita sebagai penyedia teknologi kan juga terus evolve. Nah sebagai pengguna karena aku juga pengguna ya kita juga harus evolve bareng-bareng sama teknologi yang ada gitu kan. Jadi kita siap make. Jangan gampang panik, ada momen pause. Nafas dulu ya. Nafas dulu, menerima apapun link, video call, guys. Karena again, aku ulangin, sekarang dengan adanya AI, jangankan lo bilang, coba video call dulu, bisa semuanya. Dan juga membagikan informasi, identitas, foto, pilih-pilih dalam sosial media. Apalagi ya misalnya selamat ulang tahun ibuku, ibu siapa lengkap, ulang tahun keberapa, disebut nama panggilan mudanya. Kelar tuh mah banget langsung. Nama panggilan ibu saat muda, kelar semuanya ya kan. Benar. Be careful with your data, personal data ya Mbak. Anything else you wanna add Mbak? Makasih aja sih sama Mbak Melani. Ya, kita bisa tahu nggak sih aplikasi apa aja yang sekarang udah bekerja sama VIDA? Maksudnya supaya kita juga tahu nanti bahwa kalau ini paling nggak tahu nih ini tidak ada minta-minta Mbak ya. Semuanya yang menggunakan identitasnya tuh bisa terjamin bahwa memang itu real. Ya salah satunya bisa pergi ke website kita, ada beberapa nama klien, nggak semuanya. Tapi most of them ada di situ. Ya, tapi yang besar-besar itu rata-rata ada di situ. Dan kemudian biasanya kalau kita buka app, biasanya ada logo VIDA, ada beberapa app yang memasang logo VIDA di dalam app-nya mereka. Jadi ada logonya dan teman-teman bisa lihat juga secara langsung nanti di website-nya VIDA juga. Thank you so much Mbak Sati. Terima kasih, berhati-hati dalam melakukan transaksi digital, berhati-hati dengan personal data kalian ya. Dan ingat yang paling penting adalah jangan panik. Jangan panik. Selalu berikan waktu 1-2 detik untuk pause, berpikir is it real? Betul. Or check and recheck. Check and recheck kalau zaman dulu. Ketahuan ya. Mama 9 bulan banget. Check and recheck. Is it real person or verified? Verified. Yes, or this is AI ya. Terima kasih. Semoga ada nilai baik yang kalian bisa dapetin. Knowledge baru tentang AI. Tentunya dari obrolan aku bersama dengan Mbak Sati. Thank you Mbak. Thank you. Thanks guys.